Jangan lupa ikuti terus perjalanan Sehawu. Sabre. Mantap. Kenapa dong, Man? Nah, mulai bebas. Kocap Raja Putra Jengkar, putra panganten nu ngiring, bareng pra istri sadaya, sepuh kulawarga ngiring, teu aya anu kari jaba nuturkeun kadatun, ear rame nu surak, melas melis sora suling, narawangan calung rebab tarawangsa. Raja nunggangan jampana para istri dina joli, dihapit para ponggawa para mantri di panderi. Upacara ngabaris, dipungkur sarta dipayun, den patih tunggang kuda, diheula bade sayagi, nyayagian sang Prabu bade ngistrenan. Prabu boros ngorang ngadawuh ka Raden Patih sareng ka abdi sadaya geus henteu diwiji-wiji. Kami rek menta saksi, masrahkeun lungguh tumenggung ka ieu anak cikal, nya Raden Arya Kuning benda-benda sarawuh jeung nagarana. Sarta nitipkeun jenengna ku maula sing kumati diturut saparentahna oma ulah ki dipikir. Ulah silungnya ati ngaula sing hade laku, saregep ku maula ngaulaan anak aing, henteu pajang regepkeun eta papatah. Cung nyembah abdi sadaya katampi pangasih Gusti, miwejang abdi sadaya ku abdi parantos kabudi, tadi kadawuh Gusti rewu laksa abdi nuhun. Geus moal aya nu mungpang ngaulakeun putra Gusti, Raden Arya Kuning nu mangkon karajaan. Ama pasrah saayana rupa barang eusi bumi rupa emas jeung duit. Kaayaan di Panjalu jeung ieu barang pusaka, anggap simpen ati-ati tah rupana ku nenggara tampanan. Hiji rupa ieu pedang, kadua rupana encit, katilu eta rupana lonceng anu semuleutik. Simpen masing gumati keur pusaka anak incu, jeung rupa kuluk raksukan ditempatkeun di Resik, tempatna misah di sejen barang urang. Tutas 3 sibat rama pusaka parantos ditampi, cung nyembah lajeng munjungan. Lenggah mandau serta taklim digentos ku Den Patih praponggawa para sepuh sami pada marunjungan. Abdi leutik kitu deui basana teh nuhunkeun hibar pangdoa. Sinigeg lajeng bubaran ti kapatihan marulih satempatna sabumina salasih tayanu kari. Raden Arya Kuning Rama Putra Kadatun lenggah di padaleman anu eukeur jeneng wali waktu eta Rama Kang Putra ngandika. Sakalian ama wekas, popoyan pamitrek ngalih, ngajujug kadaya jampang, rempuk teu rempuk geus pasti. Niat di poe Kemis pamenta ama sakitu. Kang, beliau itu Gus ini ternyata jarak ke situ Lengkong itu waktu pertama masih alami. Katanya nyebrangnya pakai rakit. Pakai rakit dulu, pakai ya perahu dua gitu, Pak. Iya. Makanya beliau Gus bilang tadi ini budaya sekarang atau yang kurang sekarang udah modernisasi, Pak. Waktu kuncen Pak Bakri. Aki Bakri ya. Aki Bakri. Pak, boleh dari awal dulu ya, Pak ya? Boleh. Dari mana, Pak? Saya dari Sleman, dari Jogja. Dari Jogja, alhamdulillah. Kebetulan ini teman-teman dari Majelis Sholawat Miftahul Maqasid yang memang senang Turki, turut kijing. Udah berapa hari di sini, Pak? Saya baru tadi nyampe, ya, insya Allah besok tanggal 14 ke sini ngantar teman-teman juga. Jadi ini saya di Panjalu ini sudah untuk yang ke-31 kali. Jadi proses awal masih dengan rakit, masih sangat alami. Sekitar tahun 80 ke sini ya, Pak ya? Iya. 80 ya. Sudah lama sekali. Itu pun saya masih paling kecil sendiri. Iya. Waktu diajarkan oleh guru seperti itu. Kalau saya sudah dengar beliau ini Prabu Arya Kuning udah lama. Cuma orang bilang katanya kalau ke sana jangan malam hari karena rumputnya terlalu tebal atau gimana. Ya, alhamdulillah hari ini Allah mentakdirkan saya dengan teman-teman bisa ke sini. Alhamdulillah. Bro, memang zaman dulu ya, Pak, ya Pak Toy ya. Iya. Zaman dulu itu masih ada pintu 5 itu ya. Dulu. Iya. Zaman Aki ya. Iya. Sekarang Sebenarnya alhamdulillah. itu sakral banget kalau tentang pintu 5 itu benar-benar mesti diadakan lagi ya. Makanya tuh Mang Aday minta doanya dari semua yang dulu wujud karomah di sini, kesohornya tuh pintu 5. Mungkin tuh pintu 5 tuh ada artinya. Semua hakikatnya itu punya makna, punya arti. Yang kita khawatirkan kita ini sebagai generasi yang ingin menghormati,
memuliakan para leluhur-leluhur ini dibelokkan ke sebuah sejarah yang nggak jelas untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang nggak bagus. Termasuk hari ini saya tuh sebenarnya punya tugas untuk meluruskan yang Amangkurat Agung yang ada di Tegal Arum itu harus kami luruskan, karena informasi dibolakkan oleh VOC bahwa beliau membunuh para ulama, para kiai. Saya tanyakan, di mana itu ulama, para kiai? Kalau ini Situlengkang yang saya katakan Mbah Panjalu, lebih dikenal Mbah Panjalu sekarang, dulu kan Prabu Adipati Haryang Kencana kan. Nah ini karena ada alur dengan guru kami, ya sesepuh kami, Mursyid Thariqah Syadzillah Qadiriyah yang ada di Peta Tulung Agung. Maka kami dalam konteks untuk berwasilah pasti ada Mbah Panjalu untuk menyingkat. Kalau kita bila hadrati Prabu Adipati Haryang Kencana kan kepanjangan. Orang kalau kepengen simpel-simpel sekarang itu nggak mau yang panjang-panjang, nggak mau merunut sejarah. Nah makna hakikat kita sebenarnya berziarah ini satu kuncinya adalah kita hadir, kita sowan, kita wasilah mendoakan beliau, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan karomah beliau ketika beliau dulu sugeng hidup di alam ini itu oleh Allah diberikan juga kepada kita. Dan mendoakan beliau dosa-dosanya semasa hidup oleh Allah diampuni. Itu saja. Hal-hal yang lain itu buah, saya katakan. Tujuan kita tetap kepada Allah. Karena sekarang banyak di YouTube dikatakan ziarah musyrik, ini musyrik. Siapa yang mengatakan musyrik? Kita datang berziarah itu bukan meminta-minta kepada yang sudah meninggal, tapi hakikat kita mengingat akan kematian. Yang kedua mendoakan beliau yang sudah wafat, yang sudah meninggal, agar Allah mengampuni dosa-dosa. Itu hakikat kita mentafakuri ya Pak ya. Betul. Dan ditambah lagi merunut sebuah sejarah yang benar. Generasi kita butuh untuk itu. Kalau kita ini mati, ada penerus untuk melanjutkan estafet kita itu tadi turut kijing. Yang Haryang Kuning ini adalah kakak dari Haryang Kencana ya. Iya. Berarti putra Boros Ngora, cucu Cakradewa ya. Betul. Banyakkah yang datang ke sini? Alhamdulillah banyak. Kebanyakan dari mereka itu dalam rangka apa Kak? Kedatangan mereka itu dalam rangka satu silaturahim dan berziarah, yang kedua itu beliau dalam rangka pengen lihat budaya seni Panjalu. Saya senang dengan beliau masih ini, artinya sejarah itu harus diluruskan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mencoba-coba membelokkan sebuah sejarah untuk kepentingan pribadi. Itu tidak akan berkah. Termasuk saya tegaskan, dimanapun berada ketika kita berwasilah berziarah, satu tujuan kita mendoakan beliau yang sudah meninggal, mendoakan beliau yang sudah sumare. Karena fungsi pokok orang berziarah di situ. Ya. Ini yang harus kita benarkan, harus kita luruskan. Bukan kita hadir ziarah itu untuk minta-minta. Beliau juga memohon ampunan kepada Allah. Kita yang masih hidup punya kewajiban mendoakan beliau, memohonkan ampun kepada Allah. Kan kadang banyak sekarang ini peziarah-peziarah berharap munculnya sebuah benda pusaka, harta karun, memuja-muja. Ini yang tidak benar. Artinya niat dari rumah ingin berziarah karena sesuatu hal seperti itu, maka perziarah ini tidak akan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita niat, ya Allah, saya berwasilah kepada beliau, Engkau ampuni dosa-dosa beliau, ini tujuan kita. Dan hakikat yang paling pokok adalah mengingat akan sebuah kematian dalam perziarah ini. Ada sosok petilasan atau makomnya beliau itu sangat kita dihargai, dihormati, dalam arti kita bukan meminta dan memuja kepada beliau, ya artinya apa ya, kita menghormatilah sepak terjangnya beliau. Kalau bahasa Sundanya itu apa ya, emut karena perwadahi perjuangannya beliau gitu kan. Kan mi Gusti tapi mu Pusti. Iya, benar. Makanya ngobrol sok-sok gak salah baik.